Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Pertama-tama kami mau mensyukuri atas penyertaan Tuhan terhadap semua proses yang telah berjalan. Mulai dari Parapat dari Medan, Parapat ke Jakarta, hari Minggu, hari Senin, dan kami tiba di hari Selasa. Terima kasih Tuhan, dalam kesedihan, tapi kami mau mengimani dan kami mau meyakini bahwa Tuhan ada di sini, di tengah-tengah kami. Jadi ketika pertanyaan datang Tuhan kepada kami, ketika pertanyaan itu datang, kenapa? Kenapa dipanggil? Biarlah kami boleh beriman Tuhan. Buat Tuhan yang memanggil orang tua kami, saudara kami, Tuhan yang memanggil itu ada di sini tengah-tengah kami. Dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami pada waktunya. Bapa, dalam keterbatasan dan kehinaan hamba-Mu ini, biarlah ada sesuatu yang bisa Hamba bagikan untuk sesama anak-anak-Mu yang merasa kehilangan pada hari ini. Terpujilah Allah yang berkuasa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak tua, inang tua, bapak uda, inang uda, abang kakak, lae, ito, opung, semua, abang buru, namburu. Ya, selamat pagi. Tadi ketika sampai di sini, abang bapak tim bilang, Van, kau bawa renungan ya? Yang paling sulit itu bang, ketika membawa renungan, di tengah-tengah komunitas yang kenal Papa. Semuanya nabi bang. Kalau mengutip kata Om Peter, ketika beliau disuruh bawa firman, susah. Kenapa? Komunitas Papa itu isinya nabi orang-orangnya. Banyak sekali orang-orang yang sangat militan atau kaliber gitu ya. Sehingga untuk kita bawa firman, kita pasti akan langsung berkaca. Siapa kita? Siapa kita gitu. Kita dosa aja bukan sebulan sekali, tapi sehari 30 kali gitu ya. Jadi gini, Papa kami membiasakan itu di rumah itu, kami itu banyak sekali ayat hafalan. Jadi ketika abang minta untuk bawa firman Tuhan, aku bingung, harus eksposisi mana ini? Karena semua udah dibukakan. Mulai dari aku telah mengakhiri hidup yang baik. Mulai dari Yohanes 11 ayat 25. Ayat-ayat favorit Papa. Semua sudah dibukakan. Lalu aku teringat satu ayat hafalan yang pasti anak-anak semua hafal. 1 Timotius 4 ayat 10. Isinya apa? Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amen. Itu ayat hafal yang sering sekali. Dulu zaman kita ibadah di rumah, family altar, Papa kan ngetes itu. Kau Kolose 3 ayat 23. Kau. Efesus 5 ayat 15. Kau. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Itu diulang-ulang terus ayat hafalan itu. Dan itu juga mungkin dirasakan oleh anak-anak rohani Papa dari STD Trinity. Pasti ayat hafalan. Anak KTB Papa, mungkin pun saudara-saudara di sini sering dites sama Papa. Yang mau aku angkat dari 1 Timotius 4 ayat 10 adalah secara tersurat dibilang. Itu 1 Timotius dituliskan oleh Rasul Paulus. Nah ini yang unik. Ditulis oleh Rasul Paulus terhadap siapa? Timotius. Timotius ini penerusnya pelayanan Paulus yang sangat militan. Tapi yang uniknya, Timotius itu bukan darah daging Paulus.
Bukan. Dari sini kita bisa eksposisi ini, PA ini, ada satu hal yang bisa kita ambil. Dari keseluruhan kitab Timotius, Paulus itu manggil Timotius bukan murid, bukan. Tapi apa? Anak. Anak. Ya, Maya? Betul ya? Jadi di situ ada hubungan yang sangat erat dari Rasul Paulus terhadap anak rohaninya, yaitu Timotius. Aku ulang sekali lagi, supaya tersirat, semua di sini bisa mengerti apa maksudku. Paulus meneruskan pelayanannya bukan kepada darah dagingnya, tapi pada anak rohaninya, Timotius. Dan Timotius dipakai luar biasa juga sama Tuhan. Gitu. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup. Kenapa? Kalau tadi nyebut-nyebut nama Stefan. Jadi itulah yang dilakukan oleh Bapak kita, Bapak Uda kita, Opung kita, Bapak Tua kita, Amang Guru kita, yang sekarang terbaring di sini. Itulah yang dilakukan. Berjerih payah dan berjuang untuk apa? Untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kemarin Philip sudah bilang, buat Papa, keluarga itu nomor 2. Nomor 1 Tuhan. Aku rasa nggak perlu dijelaskan. Semua di sini kita tahu bahwa itu benar. Ya, semua kita di sini tahu kalau itu benar. Kalau memang buat Papa ini, yang nomor 1 adalah Tuhan. Determinasi itu yang saya lihat dari Papa. Determinasi yang sangat kuat. Oke, sebelum saya lanjutkan, berapa menit bang waktunya bang? Aku berapa punya bang? 5 menit lagi? Oke, 5 menit. 5 menit lagi, oke. Satu karakter yang sangat kuat yang aku tangkap dari papaku ini adalah determinasi. Ketika papa sudah punya determinasi, dikunci itu. Saya akan kerjakan ini. Bisa atau tidak bisa. Tuhan akan kasih kekuatan. Kemarin Philips juga sudah bilang. Ketika bangun SDA Trinity, dari mana? Papa bilang, dari Tuhan. Karena suatu hal yang gak mungkin. Kalau kita ngelihat sekarang pun, Papa mengakhiri pelayanannya sebelum bisa mencapai target yang Papa katakan selama ini. Mencetak minimal 100 hamba Tuhan. Aku ingat sekali. 100 hamba Tuhan itu minimal. Tapi nggak bisa. Apakah itu menggugurkan, maaf kalau bahasanya agak anak hukum ya, menggugurkan unsur-unsur yang ada di 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Dan kita harus mencapai target kita. Nggak ada, itu dibilang. Yang penting apa? Berjerih payah dan berjuang. Dan itu semua punya maksud yang sangat mulia. Makanya di bagian berikutnya dibilang, karena kita menaruh pengharapan pada Allah yang hidup. Jadi kita semua di sini ikut mendoakan Papa bahwa pelayanan dia ini sebetulnya kalau bisa dalam bahasa Inggris itu bukan pelayanan singular, tapi plural. Banyak sekali pelayanan yang sudah dirintis sama Papa. Makanya banyak sekali orang yang datang ke sini memberi bela sungkawa, memberi perhatian, berduka cita. Kenapa? Banyak sekali pelayanan yang sudah dirintis sama Papa karena hatinya buat Tuhan nomor 1. Studi S3, S1, S2, S3, beasiswa full, doktor, merintis pelayanan ini, merintis mulai dari perkantas, ada Paksu juga kemarin, KBD, YBD, STT Trinity, banyak sekali pelayanan Papa, menghapus segala international ministry. Semua karena apa? Satu karakter yang sangat saya tangkap adalah determinasi yang kuat. Jadi kalau kita mau belajar determinasi, lihat kepada Amang yang kita cintai ini yang di tengah-tengah kita. Inilah definisi dari determinasi. Jadi ketika punya determinasi, ketika punya visi yang kuat, kerjakan. Bisa atau tidak bisa,
berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Mungkin itu dulu yang bisa aku bagikan di pagi ini. Nanti kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, firman-Mu yang dibagikan oleh Bapa kami sudah berhenti dibagikan oleh Bapa kami. Tapi tidak akan berhenti tersebar ke seluruh dunia. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang memakai orang-orang yang mengasihi Bapa untuk menyebarkan firman Tuhan yang sudah berulang kali diteriakkan dari mimbar ke mimbar, dari rumah ke rumah, dari komunitas-komunitas, sampai pada akhirnya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Allah, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara hari ini ya Allah. Biarlah seperti kerinduan ayah kami Tuhan. Ketika dia dipanggil pulang. Kami tidak fokus pada kematiannya. Kami tidak fokus pada jasadnya, jenazahnya. Tapi kami fokus bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kami fokus bahwa Allah yang dimuliakan melalui hidup dan juga melalui matinya. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih lah ya. Kita lanjutkan. Saya rindu dalam saat teduh tadi pagi. Harus diputuskan. Kepada siapa ini diteruskan? Udah. Aku berdoa tadi pagi di depan jasadku. Hanya adikku Stefan diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuanganmu. Bapak udah, aku berjanji siap membantu adikku ini. Totalitas. Jadi penerusmu. Kemarin juga aku terkejut. Tanyakan sama pendeta dari GKSI. Siapa penerusnya? Semua adik-adikku menunjukkan kepada Stefan. Stefan Andreas Sagala. Aku berdoa. Kau diberikan kekuatan adikku. Meneruskan ini. Kami akan membackup. Abang-abangmu, adikmu, dan seluruh keluarga kita. Keluarga besar Siahan, keluarga besar Sagala. Berjanji. Pegang amanah ini adikku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu atas adikku ini. Amin. Begitu juga pada saat kau panggil Bapak Udaku. Tuhan Yesus, kuserahkan jiwa Bapak Udaku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa dia, Bapak Udaku ini, berada bersama-Mu. Selanjutnya kami akan meneruskan perjuangannya. Dengar dan kabulkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.